Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang fungsi dan tugas hakim dalam upaya hukum biasa dan luar biasa. Dimulai oleh saya, Syansah Syiola, NPM 20.269, akan menguraikan tugas hakim. Yang pertama, hakim bertindak sebagai ketua majelis atas perintah ketua pengadilan. Yang kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Yang ketiga, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Yang keempat, menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam course kalender yang telah disediakan. Yang kelima, menetapkan hari sidang. Yang keenam, mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera pengganti. Yang ketujuh, membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting. Yang kedelapan, dalam hal pengadilan agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya. Yang kesembilan, mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutuskan perkara. Yang kesepuluh, membuat konsep putusan dan merenvoy pada berita acara yang dianggap perlu. Yang ke-11, menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan pemutusan. Yang ke-12, menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama hakim anggota dan panitera pengganti. Ke-13, melaksanakan proses anominasi putusan tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Yang ke-14, mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ke-15, mencatat hasil pekerjaan setiap hari ke dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. Saya Rizky Dwi Afriza dengan NPM 20.271. Secara hukum, pengertian dari upaya hukum diatur dalam pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktek kasus pidana kita mengenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Yang pertama, banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi nantinya sebagaimana diatur pasal 67 KUHP. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat 2 KUHP. Kasasi. Yang kedua, kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi. Proses kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya sebagaimana diatur pasal 24 KUHP. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap Nathan Panjaitan, NPM 20.351. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Yang pertama, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada MA secara tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari MA melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara di tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut, dengan ketentuan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya boleh diajukan sebanyak 1 kali saja.
Yang kedua, salinan risalah yang dilakukan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada yang berkepentingan. Demikian juga dengan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh MA juga disampaikan kepada yang bersangkutan, disertai dengan berkas perkara. Tata cara penyampaian putusan tersebut dengan pada saat penyampaian pada putusan pemeriksaan perkara tingkat banding sebagaimana yang diatur dalam pasal 243 KUHP. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum ini berlaku juga di lingkungan peradilan militer. Pasal 262 KUHP. Yang terakhir, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan ini kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari skala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Saya Mediana Amelia Putri dengan NPM 20.270. Tata cara permintaan peninjauan kembali sebagai berikut. Diajukannya kepada panitera yang telah memutuskan perkaranya dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dan selanjutnya permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangkauan waktu. Jadi kapan saja dapat diajukan permintaan peninjauan kembali tersebut. Dalam rangka pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh ketua pengadilan, jaksa dan pemohon ikut hadir dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera, serta berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Ketua pengadilan segera mengirim surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dengan disertai suatu catatan penjelasan, dan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Pemeriksaan atas permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Pemeriksaan atas permintaan kembali setelah dapat diterima dan diperiksa berlaku ketentuannya apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon. Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali ini tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. Apabila Mahkamah Agung membenarkan keputusan permohonan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan untuk melakukan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa yang pertama itu ada putusan bebas, yang kedua itu ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang ketiga itu ada putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, yang keempat ada putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permohonan peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali berlaku juga ketentuan pasal 243 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 KUHP. Dalam hal putusan Mahkamah Agung, permintaan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali. Permintaan ini tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dan apabila pemohon meninggal dunia, maka mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali disertakan kembali pada ahli warisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.